Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Pendidikan, tempat kita ngobrol santai seputar dunia pendidikan yang sering kita lupakan. Saya, Fajar, akan menemani kalian hari ini. Dan hari ini kita punya tamu, Bapak Sabik. Beliau adalah seorang guru matematika sekaligus guru konselor. Beliau juga dikenal sebagai guru yang hebat, yang sangat ditelan siswanya. Langsung saja kita sapa Bapak Sabik. Yap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabik dan saya senang sekali ya bisa menemani kalian semua di acara podcast kali ini yang temanya itu apa? Konya suara pendidikan ya. Iya. Ya, gini ya Pak Sabik. Ini unik ya. Bapak ini kan guru matematika, tapi sekaligus juga guru guru konselor ya Pak ya. Yang terbayang, sedangkan kan guru matematika itu yang terbayang adalah rumus, angka, grafik, tapi Bapak juga seorang konselor. Ceritanya gimana tuh Pak bisa sampai memerangi 2 peran sekaligus? Ya, baik. Ya, jadi saya awalnya hanya guru biasa. Cuman karena saya melihat gitu, anak-anak itu mulai sadar gitu, banyak mahasiswa-siswa yang emang tidak semuanya itu dapat belajar dengan naon teh, sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Saya mendalami gitu anak-anak itu kenapa. Terus saya lihat gitu dan dengar-dengar gitu dari siswa lain itu, banyak emang murid-murid yang emang ada masalah keluarga. Sehingga saya melakukan riset, terus saya belajar juga melakukan pelatihan tentang konselor gitu. Agar lebih mendalam gitu ilmunya ya. Iya. Wah, menarik ya Pak ya. Banyak yang mikir matematika itu kaku dan logis. Tapi ternyata ada sisi emosional juga ya Pak ya? Ya betul, banyak siswa yang takut gitu karena matematik merasa, "Ah, aku bodoh matematika," padahal mereka itu belum mencoba gitu ya. Belum mencoba dalam segi hal kita ketika kita belajar gitu ya, mereka belajar terus mengerjakan soal, mereka tidak bisa itu karena mereka belum mencoba gitu. Dan ketika mereka sudah mencoba, oleh gurunya itu, ini salah gitu. Nah itu seharusnya tidak boleh gitu, tapi kita sebagai guru gitu harusnya kalau mereka itu salah kita membenarkan gitu, bahwasanya yang salahnya tuh di mana, sok kerjain lagi seperti ini gitu, gak apa-apa gitu. Walaupun kita harus mengulangi terus agar lebih cepatnya itu ketika ada temannya gitu yang sudah bisa, kita suruh ajarkan agar kita semua gitu di kelas itu dapat belajar dengan efisien. Sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan murid itu sendiri ya Pak? Iya, betul. Nah, jadi Bapak ini bukan cuma ngajarin cara menghitung ya Pak ya, tapi juga cara berpikir dan kepercayaan diri. Iya, betul sekali. Tepat sekali, matematika sebenarnya itu latihan logika ya. Kalau bisa sangat membangun karakter kalau didampingi dengan empati. Jadi ketika kita kita belajar matematika itu tidak hanya dengan logika saja, kita harus belajar gitu cara berpikirnya juga gitu. Ketika kita kasih suapan gitu mereka itu, bahwasanya tidak ada yang instan di dunia ini gitu. Ketika belajar matematika pun seperti itu, kita harus belajar 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 walaupun tidak bisa, nanti juga pasti bakal ada hasilnya gitu. Itu pun nanti logika tersebut bisa diterapkan ke hal-hal kehidupan gitu ya. Ah, betul Pak. Tapi pasti tantangannya juga banyak dong Pak. Apalagi kan Bapak ini menjalankan 2 peran sekaligus. Ya tentu saja tantangan utamanya adalah waktu dan energi gitu ya. Saat jadi konselor kita harus mengorbankan waktu dan energi kita ketika kita sudah capek mengajar gitu ya, kita harus mendengarkan juga. Tapi saya belajar untuk menyeimbangkan gitu ya, dan dukungan dari sekolah pun itu sesuatu yang penting gitu, supaya peran guru dan konselor saya itu menjadi power gitu, bukan bahan ejek-ejekan anak-anak murid gitu ya. Betul, jadi beban ya Pak ya. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu, apa nih Pak, momen paling berkesan selama jadi guru sekaligus konselor ini? Nah ya, konselor. Ketika saya
mendengar gitu ya, ada satu murid waktu itu tuh, dia tuh emang ya nggak ada semangat untuk belajar gitu. Setiap kata teman-teman sekelasnya juga pun, dia tuh malas-malasan, Pak, gitu. Terus saya mencoba mendekati murid tersebut gitu ya, yang akhirnya ternyata dia punya masalah terhadap keluarga juga, terus keuangannya, terus saya bimbinglah anak tersebut gitu, sampai dia pun sekarang ya, dia sekarang masih SMA, semoga aja dia mau lanjut kuliah. Kemarin dia ada di SMA gitu, udah masuk SMA, kan saya mengajar di SMP tuh, dia pas mengajar murid itu, dia sekarang alhamdulillah udah kelas 3 mau kuliah lah. Wow. Wah, luar biasa ya, Pak, ya. Terakhir nih, Pak, apa pesan Bapak untuk guru-guru lain yang ingin lebih dekat dengan siswanya? Nah, jadilah pendengar yang baik ya. Jangan jangan apa ya, jangan terburu-buru gitu ketika ada murid yang tidak bisa, maka kita harus mendengarkan juga apa yang jadi beban pikiran murid tersebut. Mereka hanya butuh seseorang yang percaya pada mereka gitu, dan kalau bisa ambil pelatihan gitu, konseling, karena sekarang banyak kayak gitu, pelatihan-pelatihan yang emang kalau bisa dibilang itu gratis lah. Iya. Ya, karena Kemendikbud juga ada gitu, terus ada platform-platform gitu yang emang kayak YouTube dan sebagainya itu, Wah, mendaring ya, Pak, ya. ya komunikasinya itu sekarang banyak sekali. Ya, baiklah Bapak Sabik, terima kasih banyak. Obrolan hari ini sangat bermanfaat ya bagi kita dan juga bagi guru-guru yang mungkin bingung dalam menghadapi siswanya. Eee, Ya, maka juga. terima kasih atas, penjelasannya. Kita semua terbuka mata kita bahwa guru bukan cuma mengajar tapi juga membimbing kehidupan. Ya, terima kasih juga Pak Fajar, karena semoga semakin baik gitu, semakin banyak yang semoga semakin banyak guru yang mau belajar jadi konselor gitu ya, Iya. yang terus jadi pendengar yang baik gitu ya. Hmm. Oke sobat, oke sobat pendidikan, itu tadi obrolan hangat kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat membangun pendidikan yang bijaksana, yang penuh makna. Mantap. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.